Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam aspirasi. Kembali bersama saya Sultan Daeng. Di dalam momentum 17 Agustus ya, menuju momentum HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Kita semua melihat suatu tragedi sebagaimana kemarahan publik di suatu daerah, kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat terbukti mampu melengsarkan atau menuntut secara paksa untuk memundurkan diri atau meninggalkan kekuasaan pada seorang bupati, tentu itu bupati di daerah Pati, Jawa Tengah. Yang ingin saya sampaikan di sini, tentu ini merupakan bagian proses berpikir saya untuk mengedukasi diri gitu kan. Mari kita sama-sama menjaga keutuhan NKRI. Jangan mudah terprovokasi. Jika ada kritik, sampaikan. Bernegosiasi dulunya kan. Jadi pesannya di sini, pemerintah itu harus sadar akan tujuan dari pimpinannya kan, bahwa semua kebijakan yang harus dikerjakan berdasarkan undang-undang, berdasarkan ketentuan-ketentuan norma pemerintahan, itu akhirnya itu untuk kepentingan rakyat, keadilan, kesejahteraan. Maka kita harus bersatu, berdaulat untuk sampai kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Keadilan itu harus ditanamkan, keadilan itu harus diturunkan. Itu tujuan dari kepada pemimpin. Jangan sampai ada arogansi. Ini pelajarannya semua kan, bahwa kekuatan masyarakat itu tidak bisa terbendung. Tentu ada juga kekuatan yang menciptakan ini gitu kan, karena tidak semudah itu orang akan berkumpul, orang akan mudah dimobilisasi untuk melakukan gerakan seperti ini kan. Dan di rezim inilah setelah dari era reformasi gitu kan, cuma di zaman Pak Prabowo ini ada bupati yang dilenserkan, di mana juga masuk kepada momen kemerdekaan gitu kan. Maka kita sama-sama berteriak menuntut keadilan, menuntut bagaimana korupsi itu bisa diminimalisir, bisa terhukum, atau bisa terhenti, terputus mata rantai korupsi itu kan. Terus sampai sekarang kan perampasan aset juga belum dijalankan itu kan. Jadi di saat pemerintah pusat kita harapkan untuk berbenah, sebagaimana dia juga pemimpin kita Pak Prabowo juga selalu menyampaikan, ada kekuatan yang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan keadaan rakyat Indonesia. Dia sanggup rela memiskinkan rakyat rakus seperti penghisap darah. Ya itu yang kita lihat sekarang kan, betapa banyak kasus-kasus yang terungkap. Maka daripada itu, kita ini kan secara sudah merdeka, kita kan negara yang merdeka, tapi kemerdekaan kita itu belum sampai kepada hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kita negara yang berhasil melepaskan diri dari ekspansi. Makanya di dalam undang-undang dasar itu kan diantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu gitu, untuk mencapai keadilan, kesejahteraan. Didorong dengan keinginan yang luhur berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Maka diaturlah, disuruhkanlah suatu dasar untuk peraturan bernegara gitu kan, Pancasila. Maka pesan kepada para pemimpin dari daerah, provinsi sampai ke pusat, tujuan dari utama kepemimpinan itu adalah untuk kepada rakyat ya, kesejahteraan, kebijaksanaan untuk menuju kepada keadilan. Mari kita sama-sama jaga kesatuan NKRI untuk menuju kemerdekaan yang sesungguhnya,
atau hakikat daripada kemerdekaan.